Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Maisari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul tentang sejarah perkembangan pendidikan inklusif. Saya akan memperjelaskan apa sih itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem pelayanan pendidikan yang mengatur akan difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman dan seusianya, tanpa harus memisahkan kelas antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang biasa. Ada sejarah perkembangan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif diawali oleh 3 negara, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada perkembangan abad 20-an muncul model mainstreaming. Model itu memungkinkan berbagai aspek alternatif menempatkan pendidikan bagi anak berkelanjutan. Pada tahun 1990-an, Presiden Kennedy mengirim pakar-pakar luar biasa di Skandinavia. Di situ para pakar-pakar tersebut akan mempelajari tentang pendidikan inklusif. Pada tahun 1991 mulai pembelajaran adanya konsep pendidikan inklusif yaitu di Inggris mereka sudah menerapkan secara langsung. Selanjutnya ada Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok. Selanjutnya pada tahun 1945 diselenggarakan Konvensi Indonesia di Salamanca. Di Spanyol yang memutuskan perlunya pendidikan inklusif. Pada tahun 2014 Indonesia menyelenggarakan konferensi nasional yang menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi, di mana simposium itu menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan isi program pendidikan inklusif sampai salah satu cara untuk menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan melibatkan yang memperoleh pendidikan dan melibatkan yang berkualitas dan layak. Selanjutnya ada pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000-an mengembangkan program pendidikan inklusif yang dimana program pendidikan inklusif merupakan lanjutan dari program pendidikan terpadu yang pernah dilanjutkan di Indonesia pada tahun 1980-an tetapi tidak berkembang dan baru mulai tahun 2000 munculnya kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan inklusif di dunia. Dikatakan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia belum sepenuhnya rata. Dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia belum sempurna dengan rata. Masih ada kabupaten-kabupaten lainnya yang belum mendeklarasikan pendidikan inklusif. Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia untuk menjalankan
amanah undang-undang pokok pemerintahan melakukan berbagai upaya agar menyelenggarakan pendidikan inklusif tersebut. Digalakkan berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan memberikan piagam penghargaan dari provinsi dan kabupaten atau kota yang mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, provinsi yang telah mendeklarasikan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif di antara pada tahun 2012 yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan, 2013 ada Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2015 ada Provinsi Selatan Tengah, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara. Pada 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Selanjutnya disimpulkan sejarah pendidikan inklusif pada awal mulanya diawali 3 negara yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pendidikan inklusif masyarakat menyelenggarakan kepada pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang harus menyesuaikan sistem prasekolah. Keuntungan dari pendidikan inklusif, anak yang berkebutuhan khusus maupun anak biasa, mereka saling berinteraksi secara wajar dan bermain, bercanda tawa seperti kebutuhan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensi masing-masing dan menjadikan anak aktif, kreatif untuk melakukan pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada kata yang kurang pas atau penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.